Spoiler alert, video ini mengandung bocoran cerita serial Loki yang bisa saja mengganggu lo yang belum nonton. Pada episode perdana serial Loki yang tayang pekan lalu, kita lebih diperkenalkan dengan konsep ceritanya, serta organisasi TVA yang sangat berperan penting di serialnya. Lalu, menjelang episodenya berakhir, akhirnya terungkap bahwa sosok misterius yang menggunakan jubah yang sedang diburu oleh TVA karena kerap bikin kekacauan ini di berbagai timeline adalah versi lain dari Loki. Nah, pada episode keduanya, kita pun diperlihatkan dengan proses pelacakan varian Loki tersebut oleh TVA yang kini dibantu oleh sang God of Mischief. Namun, di sisi lain, sebagian besar dari pihak TVA masih belum bisa percaya sepenuhnya dengan sang dewa penipu. Selain itu, sepanjang episode keduanya ini, nuansa dari serialnya bisa dibilang berubah jauh ketimbang sebelumnya, dan lebih terkesan seperti sebuah acara detektif. Oh ya, pada bagian ending dari episode kedua ini, sosok varian Loki yang dilacak oleh sang dewa penipu dan juga TVA akhirnya terungkap loh. Nah, penasaran bagaimana keseruan episode kedua dari serial Loki ini? Yuk, simak review singkat gua di video ini. Yang pertama, genre crime drama yang mulai terasa tapi tetap penuh humor. Pada acara Disney Investor Day beberapa waktu lalu, Kevin Feige sempat mengatakan bahwa serial Loki akan memiliki genre seperti crime thriller. Hal ini pun sudah mulai terasa pada episode keduanya dari serialnya. Sebab fokus utama dari episode kedua ini adalah proses pelacakan varian pengacau yang sedang diburu oleh TVA dan juga sang dewa penipu. Kalau bisa dibilang, nuansa episode kedua ini mirip seperti serial Mindhunter, di mana terdapat orang dari badan khusus yang berkonsultasi atau bekerja sama dengan kriminal untuk melacak penjahat lain. Nah, sosok orang dari badan khusus tersebut adalah Mobius selaku agen TVA yang berkonsultasi dengan Loki yang lebih dikenal sebagai villain di MCU buat mencari varian yang ternyata adalah versi lain dari dirinya. Meski begitu, nuansa thriller yang dijanjikan oleh Feige masih bisa dibilang belum terlalu terasa. Soalnya, setiap momen konfliknya hampir selalu diselingi oleh humor sehingga suasananya jadi tidak terlalu menegangkan, terutama akibat dialog atau tingkah lakunya Loki. Namun, hal ini bisa dibilang memang menjadi ciri khas dari MCU yang hampir selalu menyisipkan unsur komedi di setiap proyeknya. Yang kedua, duet ala buddy cop dari Loki dan Mobius. MCU sepertinya akan kedatangan duet ikonis baru lagi lewat serial ini, yaitu Loki dan juga Mobius. Sejak episode pertama, keduanya memang terbilang sudah punya interaksi yang cukup menarik perhatian dan juga menghibur. Nah, interaksi antar mereka pun jauh lebih banyak terlihat lewat episode barunya ini. Terutama ketika mereka bekerja sama untuk melacak varian Loki yang bikin kekacauan. Dalam setiap momen tersebut, kita bisa melihat chemistry ala buddy cop yang punya kepribadian berbeda di antara keduanya. Loki yang digambarkan punya perspektif unik dan kerap bertingkah laku konyol, sedangkan Mobius lebih seperti polisi yang taat terhadap aturan organisasinya dan penuh keseriusan. Sikap yang bertolak belakang itu pun terkadang melahirkan sebuah momen yang cukup menggelitik dari keduanya, karena pola pikir mereka yang tak selaras. Kerjasama antara keduanya memang belum terlalu memberikan hasil yang terbaik di episode ini. Namun, tidak menutup kemungkinan kalau di sejumlah episode berikutnya, hubungan mereka jadi lebih apik sehingga tak terkesan seperti buddy cop konyol saja. Yang ketiga, isu kepercayaan terhadap sang dewa penipu. Sepanjang perjalanannya di MCU, Loki lebih dikenal sebagai sosok villain yang penuh muslihat. Namun, kini dia justru menjadi protagonis di serial solonya dan harus membantu TVA dalam melacak versi yang lebih jahat darinya dan membuat kekacauan di timeline. Mengingat rekam jejaknya yang penuh tindakan kejahatan, tentunya pihak TVA punya isu kepercayaan terhadap sang dewa penipu. Contohnya seperti Ravonna Renslayer yang secara terang-terangan mengaku tak percaya dengan sang dewa penipu. Mobius yang terkesan akrab dengan Loki juga sebenarnya tampak belum percaya sepenuhnya dengan dia, dan bisa dilihat dari Mobius yang selalu mengawasinya. Lalu, Hunter P15 yang sejak awal tak percaya dengan sang dewa penipu juga turun langsung mengawasinya. Ya, sebenarnya isu kepercayaan terhadap Loki nggak cuma dirasakan oleh anggota TVA saja, tetapi juga kita sebagai penontonnya. Sebab kita tidak benar-benar mengetahui apakah sang dewa penipu ini kini sudah menjadi sosok yang sepenuhnya baik atau masih punya niat jahat seperti biasanya.
Hal ini pun bisa dilihat di babak akhir episode ini ketika dia kabur dari anggota TVA ke timeline lain. Berikutnya, kehadiran Lady Loki dan terciptanya Multiverse of Madness. Pada akhir episodenya, terungkap bahwa varian pengacau yang diburu oleh TVA adalah Lady Loki yang diperankan oleh aktris Sofia Di Martino. Namun, belum diketahui lebih jelas dari timeline mana versi sang dewa penipu yang satu ini berasal. Hanya saja dia selalu mencuri alat reset charts milik anggota TVA yang dia bunuh setiap kali melakukan kekacauan di sebuah timeline. Tujuan utama dia mencuri reset charts milik TVA pun belum diketahui dengan pasti. Meski begitu, di akhir episodenya, sejumlah reset charts hasil curiannya tersebut digunakan dalam waktu yang bersamaan di satu timeline yang sama. Hasilnya muncul banyak cabang secara sekaligus di timeline utama sehingga terciptanya sejumlah realita alternatif alias multiverse. Momen yang ada di akhir episode kedua ini pun bisa jadi berkaitan dengan subjudul dari film Doctor Strange 2, yaitu Multiverse of Madness. Sebab timeline yang tadinya hanya cuma ada satu di semesta, secara tiba-tiba menjadi bercabang dan menciptakan banyak multiverse. Kemungkinan besar konsep multiverse yang akan diusung di Doctor Strange 2 berawal dari episode kedua dari serial Loki ini. Nah, itulah ulasan singkat dari gua terkait episode kedua dari serial Loki. Sambil menunggu episode terbarunya tayang di pekan depan, mari tuliskan pendapatmu terkait episode kedua ini di kolom komentar di bawah. Gua tunggu ya.